jin yang di Wadi Naklah itu masuk Islam semuanya, Pak. Dari sinilah kita tahu Rasulullah tidak bisa melihat jin. Jadi kalau ada orang yang bisa nengok jin, ruqyah lah tuh, Pak. Janganlah dianggap tuh anak indigo tuh punya kelebihan, nampak dia jin-jin tuh. Yang kita takutkan anak IndiHome, Pak. Itu yang wawasannya luas tuh. Kalau anak IndiHome tuh, Pak, berita tahu, film tahu. Ada yang waktu dia ke kedai, Bu, bagus jalannya. Nampak mobil anaknya masuk ke gang atau pincang aja, Pak. Sampai heran, kenapa kaki mama, enggak tahu lah mamanya. Sakit betul. Tadi malam sepicing haram mama enggak tidur. Padahal enak tidurnya, Bu. Jadi bawa anaknya ke dokter, disampaikannya ke dokter, mama saya enggak bisa tidur sepicing pun, Dok. Dikasih obat tidur. Tertidur betul sekali, Pak. Enggak bangun-bangun. Itu bahayanya, Pak. Jangan cari-cari perhatian kita, Bu. Pokoknya jujur-jujur aja lah dengan diri kita nih. Aman aja hidup orang dulu. Nyuci payah, enggak pakai mesin sekarang, Bu. Pakai mesin, giling dia sendiri. Apa enggak, kata papa enggak capek, mama di rumah nih nyuci itu capek loh, Pak. Sempat bisa mesin cuci itu ngomong, Bu, enggak ada kakak nyuci doh, Kak. Kami yang nyuci tiap hari, kan dia yang buta-buta, Pak. Pas ibu nih dengar pengajian saya, Pak, pas suaminya bilang nyinggung, abang mau menikah lagi, setuju aku, Bang, aku nyarikan. Dicari ini Nek Eli, Bang, 55. Ini Nek Atun 61. Yang mana abang mau? Ngapa nak nenek-nenek jadinya? Abang tahu enggak? Abang ikut sunnah kata abang kan? Abang tahu enggak istri Rasulullah yang kedua siapa? Saudah binti Zam'ah, disangkanya Aisyah istri kedua Rasulullah. Karena banyak yang menyangka, Pak, istri kedua Rasulullah adalah Aisyah. Enggak. Ini orang Pekanbaru jalan-jalan ke Islamic Center Hall, Pak. Itu tidak wisata religi, Bu. Itu tanda hari kiamat. Karena kata Rasulullah, salah satu tanda hari kiamat, masjid akan dijadikan tempat untuk jalan-jalan. Nah, itu dia, Pak. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Bilik-Bilik Cinta Rasulullah karya Dr. Nizar Abbasah. Setelah Rasulullah SAW sampai ke Taif, Pak, besar harapan Rasulullah waktu itu masyarakat Taif ini paling mudah lah untuk menerima Islam. Itu harapan Rasulullah. Tapi rupanya di luar dugaan. 15 hari Rasulullah berdakwah di Taif, tidak ada satu orang pun yang mau mengikut kepada ajakan Rasulullah SAW. Disinilah kita tahu, Pak, bahwa kadang harapan ini bertolak belakang daripada kenyataan. Rasulullah pun merasakan demikian. Jangan kita merasa kita saja yang kadang dapat masalah seperti ini. Orang semulia Rasulullah pun merasakan hal itu. Padahal untuk baik nih cuman, untuk berdakwah, tidak berharap apa-apa, itu pun tidak diterima oleh orang. Kemudian Rasulullah berpikir, Pak, apalah jalannya supaya dakwah aku ini mudah diterima. Dipakai Rasulullah lah cara yang kedua. Dihubungi kepala-kepala sukunya yang ada di Taif, kemudian diajak dialog oleh Rasulullah. Harapan Rasulullah apa, Pak? Kalau kepala sukunya ikut, otomatis pasti umatnya ikut. Setelah Rasulullah berdialog dengan pemuka-pemuka di Taif, nampak berubah masam muka kepala-kepala suku ini, Pak. Dan Rasulullah merasakan ini sudah tidak bagus, suasana sudah tidak kondusif, orang mulai ribut. Kemudian Rasulullah memohon izin lah kepada kepala suku ini, kalau memang tuan-tuan tidak menerima apa yang saya sampaikan, boleh enggak saya tinggal di Taif ini, karena saya mau balik ke Mekah pun mereka mengejar saya, atau izinkan saya keluar dari sini baik-baik. Kata pemuka-pemuka suku di Taif ini, kau sudah menyakiti hati kami Muhammad, sudah itu kau minta perlindunganlah dengan kami, tidak bisa kami terima. Dan kau ingin keluar dari sini baik-baik, itu pun aneh. Kami bikin efek jerah untuk kau Muhammad.
Jadi Rasulullah ditawan, dikumpulkan orang tua sampai anak-anak, disuruhlah memegang batu, Pak. Jadi macam saf dibuat orang tu lurus, dua baris, Rasulullah lewat di tengahnya sambil dilempar pakai batu. Nah, itulah resiko dakwah Rasulullah tu ya Pak ya. Kalau macam kami sekarang ini udahlah masjid ber-AC Pak, duduk nyaman, pulang dapatlah amplop lagi. Yang tidak suka paling dia diam aja Pak, karena dia pulang kan itu yang tidak akan ada. Bapak tidak suka sama saya tu, bapak lempar pakai batu, tidak mungkin. Nah itulah Pak ya, ujian dalam kebaikan pun berat rupanya. Jangan dikira kalau kita hidup baik itu kan sering kita dengar kata-kata Pak, saya udah rajin sholat, rajin tahajud, kerja baik-baik aja pun masih juga banyak ujian. Belum seberapa lah gitu. Memang mau baik kita mau buruk kita ujiannya sama-sama berat Pak. Kita bilang orang hidup dengan narkoba itu enak, macam Escobar Pak. Sebanyak itu rumahnya tidak ada yang bisa dihuninya satupun. Nah itu kan kaya tuh Pak. Sebanyak itu rumah tidak bisa dia menghuni satupun. Kena kejar terus lari, terus kejar terus lari, terus duit banyak nih Pak. Kan diuji juga tuh. Orang yang dalam baik-baik pun banyak juga ujiannya. Memang itulah hidup. Jangan kita menganggap kalau kita hidup baik itu tuh nikmat aja, enggak. Jadi tergantung kitanya yang mengalaminya. Kalau kita anggap itu kesedihan, maka makin dalamlah rasa sedih itu, Pak. Tapi kalau kita anggap ini bagian dari ujian yang akan meningkatkan derajat, hilanglah musibah itu. Padahal Rasulullah sampai jatuh pingsan, Pak, karena kata Zaid bin Harithah itu tumit sampai pecah, kepala berdarah-darah. Karena sudah banyak darah dikeluarkan, capek, sampai di kebun anggur milik Suwaibah, pingsanlah Rasulullah di sana. Begitu Rasulullah bangun, rupanya sudah ada 2 malaikat penjaga Bukit Taif. Nah, ini ganti hiburan dari Allah. Ini yang dikatakan inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Udah banyak kesulitan dialami Rasulullah, paman meninggal, istri meninggal, diusir dari Mekah sampai di Taif, ditolak orang, dilempar pakai batu. Mulai dikasih Allah hiburan. 2 malaikat ini menawarkan diri. Kami sudah diizinkan Allah di bawah perintahmu ya Rasulullah. Kalau kau katakan akan kami angkat Bukit Taif ini, kami lemparkan kepada masyarakat. Nah Rasulullah menganggap ini bagian dari ujian Pak, bukan musibah. Kata Rasulullah jangan. Justru aku berharap dari sulbi-sulbi mereka lahir orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hilang musibah itu langsung tuh Pak. Kalau misalnya Pak, kita sakit nih. Kalau kita pikir ya saya yang salah tak apa-apa yang saya makan semalam, hilang musibah itu Pak. Karena kita tahu sebabnya. Tapi kalau tidak tahu kita sebabnya, itulah mengeluh-ngeluh. Tak apalah obat ini dah dibeli, datang ibu apa nih ngomong pakai ini ya saya pakailah itu, tidak juga. Pakai ini juga. Karena tidak mau ngaku Pak. Nah, coba dicari sebabnya. Kalau udah tahu kita sebabnya ketawa kita jadi awak yang buat masalah tentulah ya. Tentu ini terjadi ya. Hilanglah masuk musibah itu. Nah itu yang dirasakan Rasulullah Pak. Rasulullah menganggap itu bukanlah bala baginya, tapi ini sebuah ujian. Ketika Rasulullah memaafkan, habis musibah. Setelah itu Pak, yang agak terobat hati Rasulullah, budak Suwaibah ini dia mengantarkan minuman untuk Rasulullah karena nampak oleh tuannya itu ada orang pingsan di kebun aku tuh, coba kau antarkanlah minuman tuh. Nah sempat dialog dia sama Rasulullah, kau dari mana? Aku dari Nineveh. Oh kau ini umat Nabi Yunus ini, kau kenal Nabi Yunus? Diceritakan oleh Rasulullah tentang Nabi Yunus Pak, masuk Islam dia. Terobatlah hati Rasulullah, tambah hiburan Pak. Sama kita jualan Bu, dari pagi tidak ada jual beli, tentu pas nutup jual beli Pak, hilang capek sehari itu dibuatnya. Nah, ada senang hati Rasulullah, ada dapat 2 hiburan. Rasulullah pun bertolak untuk pergi ke Mekah lagi. Sampai di sebuah lembah namanya lembah Wadin Naklah. Rasulullah pun menghibur diri dengan membaca Al-Quran.
Jadi membaca Al-Quran ini Bu, jangan pernah kita katakan tidak tahu artinya nanti sia-sia aja kita baca. Tidak usah pernah itu diungkap-ungkapkan Pak. Atau kalau tidak tepat hurufnya, berubah artinya, berdosa kita baca, itu yang membuat orang jauh dari Al-Quran. Kita tidak bisa menolak apa kata Rasulullah. Siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata, pahalanya 2. Justru dihargai Pak. Pahala membaca, pahala belajar. Justru dapat 2 pahala. Oh, berubah huruf, berubah arti. Seberapa mampu lidah kita mengucapkannya, udahlah tuh Pak. Ini kadang Bu ya, semenjak ibu-ibu rajin belajar tajwid, belajar tahsin, tidak mau anak-anak tadarus di masjid lagi Pak. Kalian main keluar, tadaruskan dalam masjid Pak. Muak nengok nenek itu Ustaz, salah aja orang baca huruf buatnya. Tarik napasnya salah Ustaz. Nah itu Pak. Jadi menyusahkan jadinya Bu. Jauh orang dari hidayah dibuatnya. Ibu mungkin pernah dengar sahabat Rasulullah ada yang kurang hafalannya Pak. Asal sholat surat yang dibacain cuma Al-Ikhlas saja Pak. Tidak pernah jadi masalah bagi Rasulullah. Tidak ada, karena Rasulullah itu tahu daya tangkap sahabat itu pun berbeda-beda, tidak rata semua Pak. Sama macam kita Bu, lidah sambal lado tanah Pak, sambal jengkol mau ditepat-tepatkan kecuali imam ya Pak ya. Kalau imam itu memang dianjurkan memang yang bagus bacaannya. Kalau sempat jamaah nih Bu, memang ada yang keinginan untuk belajar tinggi, itu lebih bagus Pak. Itu lebih bagus. Ada yang memang dia udahlah saya nih yang penting sholat apa itu pun udah bagus. Jadi jangan sampai ilmu yang kita miliki membuat orang jauh dari Allah. Ada bagai Pak, tidak mau dia sholat dekat masjid dekat rumah lagi. Apa tidak mau sholat situ Pak? Makhraj huruf imam itu tidak kena Ustaz. Jadi ilmu tajwid itu kadang yang itu Pak jadinya berkeliling dari nyari masjid. Akan justru malah menyusahkan diri nama itu Pak kan. Nah kemudian Rasulullah waktu membaca Al-Quran itu Pak, itulah menenangkan jiwanya. Adalah seorang kakek disindir oleh cucunya. Kakek rajin baca Al-Quran, tidak tahu artinya percuma. Gitu kan sama cucunya Pak. Sini kau dulu cu. Kau ambil ember bolong tuh. Ada ember bolong belumpur lah lagi Pak. Kau lari ke sungai. Kau isi embernya sama air. Kau isi Pak nih. Larilah cucunya ke sungai, ambil air, belum sampai ke bak, air habis. Mana bisa nih kayak kurang kencang lari kau tuh, aja kencang sedikit, tambah kencang nih lari, enggak juga sampai Pak, udah berkali-kali udah diusahakannya Bu. Capek saya kayak sia-sia aja nih kayak. Jadi kau bilang sia-sia kau tadi berusaha untuk ngambil air, ngisi ke bak. Iyalah kayak mana mau terisi dia embernya bolong. Kau tengok keadaan ember itu sekarang. Tadi kotor ndak ember itu, sekarang bersih. Itu Pak. Jadi memang ndak terisi bak nih, tapi ember itu jadi bersih. Begitulah kita baca Al-Quran. Ndak tahu pun artinya bisa membersihkan hati. Itulah bedanya Bu. Orang-orang yang membaca Al-Quran ini justru yang menemukannya bukan orang Islam, tapi orang Jepang yang beragama Shinto. Namanya Profesor Dr. Masaru Emoto. Di situ dia kaget, beda rupanya ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan dan reaksinya terhadap air. Jadi ketika orang Islam membaca Al-Quran dekat air, rupanya air ini bereaksi Bu. Di fotonya pakai kamera elektron berkecepatan tinggi, kaget dia Pak. Ternyata kristal air yang terkecil itu membentuk bunga segi 5 ketika dia mendengar Al-Quran. Coba kamu baca terus, dibaca tambah panjang Pak, di antara bunga segi 5 itu muncul 6 tangkai. Jadi kalau di Gramedia judul bukunya itu Zikir Air Pak, itulah penemuan Profesor Dr. Masaru Emoto tentang bacaan Al-Quran dan reaksinya di air. Akhirnya apa kesimpulan dia Bu? Beruntung umat Islam, dalam satu tubuh 75% adalah air, yaitu darah. Jadi kalau dia sering membaca Al-Quran, kristal darahnya akan bagus. Itu yang pernah lu saya ungkapkan Pak. Bapak-bapak udah sekitar umur 50-an,
Jadi ustadz nih ngasih ceramah nasihat perkawinan. Setelah ngasih nasihat perkawinan, disuruh orang lah makan. Karena bapak yang 50-an ini umurnya lebih tua dari ustadz nih, disuruh ustadz nih, Pak duluan Pak, ini ustadz yang beradabnya nih Pak. Dia kadang ada juga kami ini yang kurang adabnya Pak, mentang-mentang jadi ustadz, orang kecilnya dipandangnya. Karena dia beradab, ustadz ini disuruhnya, Pak, bapak duluan makan Pak. Ustadz, ada apa Pak? Oh, bapak yang penting dulu, bapak orang tua saya. Sambil dia menengok lauk apa aja yang diambil oleh bapak nih. Rupa terkejut dia Pak. Banyak lauk diambil bapak nih Pak. Kerang ya juga, dagingnya juga. Apa nak pantang bapak nih makan nih, umur udah berumur. Sementara yang ustadz nih Bu udah banyak pantangan makannya. Duduklah dia di samping bapak tuh, udah bawa nasi dia. Pak, saya mau nanya nih Pak, bapak enggak takut makan-makan yang kayak gini nih Pak? Apa enggak ada bepantang bapak makan? Tentulah, udah masuk usia macam saya ini udah bepantang Ustaz. Tapi untuk sementara nih pantang nampak saya baru. Pokok kalau ada cara-cara macam ini paling senang saya nih. Banyak saya makan. Memangnya umur bapak berapa sekarang Pak? Coba Ustaz tebak berapa umur saya? 53, salah. 52, salah. 50, salah, yang enggak tahu saya Pak. Coba saya ambil KTP saya pegang makan tangan kanan lah nih, coba ambil di saku saya. Diambil Ustadz nih dompetnya, dibuka dompet, rupa umur bapak tuh 84 tahun Pak. Tapi perawakan 50-an, boleh kepo Ustadz nih. Apa amalan bapak nih Pak? Ditanya Ustadz tuh, Ustadz rajin enggak baca Quran, kata bapak. Rajin Pak. Dalam satu hari Ustadz baca Quran kira-kira berapa lama? Adalah setengah jam. Ketawa bapak nih. Satu hari Ustadz hidup setengah jam baca Quran. Memang bapak berapa Pak? Saya minimal 4 juz satu hari. Jadi seminggu saya usahakan khatam. Itu Pak terbukti Pak ya. Bisa mengawetkan jiwa karena kristal darahnya bagus. Tengok Syekh Abdurrahman Sudes yang menjadi imam Masjidil Haram tuh Pak. Segitu gak baru suaranya Pak. Tengok imam kita Pak, awet kan Pak ya. Baca Quran terus Pak. Imam kita Pak ya tua itu Pak. Ya baca Quran terus. Itu maka segar dia Pak. Langsung bapak nih bilang, saya belum seberapa lagi. Ada tuh umur 97 tahun masih macam saya juga perawakannya. Baca Quran tuh Pak. Ada yang tetap dia berumur Bu, tapi mata diterangkan oleh Allah. Nggak pikun Pak, diajak ngobrol masih nyambung, ada Bu. Saya ketemu jamaah yang memang disediakan pengurus untuk tempat duduk, dia sering pokoknya habis subuh itu, habis dengar ceramah ngaji lah dia lagi Pak tuh, atau beberapa dia macam. Memang disediakan pengurus betul-betul macam anak muda kita ngobrol tuh Pak, padahal udah umur udah sangat tua. Jadi kalaupun bentuknya udah dituakan oleh Allah, tapi otak cemerlang, mata terang. Macam saya ini jarang baca Quran ya, udah berkacamata, tebal lagi Pak. Nah kemudian Pak, setelah Rasulullah membaca Quran, Allah turunkan kepada Rasulullah surat Al-Ahqaf ayat 29. Apa kata Allah? Wa israfna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Jadi rupanya Pak, Rasulullah sedang baca Quran tuh Bu, jin yang ada di Wadi Naklah itu mendekat semua Pak, rombongan jin itu. Kemudian mereka dengarkan, sampai saking ributnya golongan jin nih, ketuanya bilang diam kalian, dengarkan ini. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Akhirnya yang mendengar ini disebarkannya pula ke kaumnya. Akhirnya jin yang di Wadi Naklah itu masuk Islam semuanya Pak. Dari sinilah kita tahu Rasulullah tidak bisa melihat jin. Jadi kalau ada orang yang bisa nengok jin, ruqyah lah tuh Pak. Janganlah dianggap tuh anak indigo tuh
punya kelebihan, nampak dia jin-jin tuh. Yang kita takutkan anak IndiHome Pak, itu yang wawasannya luas tuh. Kalau anak IndiHome tuh Pak, berita tahu, film tahu. Dia anak Banggala, anaknya Indigo Bu. Bisa nengok ini. Kalau bisa nengok-nengok tuh ruqyah lah tuh Pak. Rasulullah tidak bisa melihat. Ini buktinya. Allah yang ngasih tahu, baru Rasulullah tahu bahwa ada serombongan jin yang mendengarkan baca Quran. Apakah ada Rasulullah dalam riwayat dia melihat jin? Sebetulnya ada Pak. Sempat diikat Rasulullah di Masjid Nabawi. Dipakai Rasulullah doa Nabi Sulaiman, tak boleh oleh Allah. Itu mukjizat Sulaiman, bukan untukmu. Itu Pak. Jadi udah ada masing-masing nih, tak bisa. Orang Indonesia ini hebat Bu. Apa nak takut jin Pak? Dijual belikan ya jin malahan lagi Pak. Ngeri orang-orang Indonesia ini Bu. Nah jadi disitulah senang hati Rasulullah. Makanya Bu ya, rombongan jin nih mereka berperang pun ikut Pak. Mereka pun ikut dalam barisan orang Islam, karena di orang kafir juga, jin-jin kafir itu juga ikut. Jadi Rasulullah itu Pak pernah tersedih hati sekali. Ada jin yang masuk ke tubuh Hubal namanya Bu. Itu puncak perayaan penyembahan berhala orang Quraisy. Kemudian Pak, diundangnya lah Rasulullah sama orang Quraisy, Muhammad ikutlah kau ke sini ya. Nanti ini ya Tuhan kami ini bisa bicara nih. Masuklah jin itu ke tubuh Hubal itu Pak. Patung tembaga tuh. Dimaki-makinya Rasulullah. Tambah kuatlah keyakinan orang Quraisy terhadap berhala itu. Sedih hati Rasulullah pulang Pak. Rasulullah pulang sedih itu nampak dia penunggang kuda, pedangnya masih berdarah. Tapi bentuknya aneh Pak. Siapa kau? Kata Rasulullah. Dikenalkannya namanya Bu. Aku dari golongan jin. Kau dari mana? Pedang kau berdarah-darah. Aku habis memenggal kepala jin yang masuk ke tubuh berhala itu. Dikejarnya, habis dia dengar dia memaki Rasulullah itu Pak, dikejarnya, ketemulah di antara Safa dan Marwah, di situlah dipenggalnya kepalanya. Jadi ikut bertempur juga dia. Cuman jangan kerja sama dia. Ini orang kita diajaknya jin itu kerja sama Pak. Pakai apalah Ustaz, pakai ayat-ayat lah memanggil adalah itu tipu daya iblis tuh Pak. Tambah senang hati Rasulullah Pak. Banyak hiburan dikasih Allah. Banyak hiburan. Nah inilah kalau kita udah letih dengan kesulitan Pak, sabar kita tabah kita, maka kesulitan akan diganti Allah menjadi kenikmatan. Tapi kalau kita risau-risau kan Pak, terus kita cerita-ceritakan ke orang, tambah parah dia. Sama ibarat sakit gigi Bu. Kalau kita diamkan aja dia kan tidak banyak sakitnya. Tapi coba pegang Pak. Tuh tarik sedikit Pak, cerita, tambah menggigit dia Pak. Mengkek dia. Kayak kita sesak buang air besar lah Bu. Dari jauh masih santai ya Pak, karena WC jauh. Coba udah dekat WC Pak, mengkek dia Pak, sekuat-kuatnya dia menekan Bu. Itulah sama itu Pak. Kalau kita ada masalah Bu, nggak usah bahas masalah kita tuh, ringan deh jadi. Nah kenaknya orang kita nih, dia rajin sholat, ngeluh banyak. Nah itu kenaknya tuh Pak. Kalau kita mengeluh, Allah tersinggung Pak. Berarti kita kan tidak nerima takdir Allah Pak. Itu yang buat Allah marah sama kita tuh. Itu dia Bu. Kalau kita sakit nih, terus kita ceritakan ke orang, tambah apa Allah dia Pak? Ini nganggap aku salah berarti nih. Coba tengok Bu, ada rombongan ibu-ibu sama bapak udah tua-tua check up di Tabrani, macam reuni orang tuh Pak, bawa nasi dari rumah Bu, sama jam check upnya, dinikmatinya sakit tuh Pak. Itu enak itu. Ini asal sakit pantang ditanya orang apa kabar Bu, nggak tahulah saya lagi, datang kemana dibawa anak ke Malaka ada 2 kali. Itu tambah parah tuh Pak. Ada yang waktu dia ke kedai Bu, bagus jalannya, nampak mobil anaknya masuk ke gang atau pincang aja Pak. Sampai heran nak kenapa kaki mama, ndak tahulah mamanya sakit betul. Tadi malam sepicing haram mama ndak tidur. Padahal enak tidurnya Bu. Jadi bawa anaknya ke dokter, disampaikannya ke dokter, mama saya ndak bisa tidur sepicing pun Dok, dikasih obat tidur. Tertidur betul sekali Pak, ndak bangun-bangun. Itu bahayanya Pak. Jangan cari-cari perhatian kita Bu. Pokoknya jujur-jujur aja lah dengan diri kita nih. Nah kemudian Pak, Rasulullah tidak bisa masuk ke Mekah.
Akhirnya siapa yang menjamin, Bu? Namanya Mut'im bin Adi. Agamanya tidak Islam, tapi dia sangat sayang dengan Rasulullah. Nah itulah Pak ya, bergaul nih Pak dengan orang yang berbudi, walaupun dia beda agama. Sampai mati pun Mut'im bin Adi kan tidak masuk Islam, Pak. Tapi dia sayang sama Rasulullah. Yang merobek surat perjanjian, yang tidak setuju Rasulullah diboikot kan juga Mut'im bin Adi. Jadi Rasulullah dekat sama dia, Bu, cuman dia tidak seorang muslim. Dia itulah yang menjemput Rasulullah ke perbatasan Mekah itu. Aku dan keluarga aku yang menjamin Rasulullah. Masuklah ke Mekah. Dapat lagi hiburan Rasulullah. Betul-betul beruntun hiburan dikasih Allah, Pak. Aman Rasulullah masuk Mekah. Datang pula 12 utusan dari Madinah. Kalau payah rasanya di sini Rasulullah, tahun depan kau hijrahlah ke Madinah. Kami pokoknya berjanji ya Rasulullah akan menjagamu melebihi penjagaan kami terhadap istri dan anak-anak kami. Tambah senang lah Pak hati Rasulullah. Barulah dihibur Allah dengan hiburan besar, dengan mengisra mi'rajkan Rasulullah. Terus setelah itu tuh Pak, apa enggak tambah kuat Rasulullah menghadapi dakwah. Makanya Pak, healing itu perlu Pak. Jalan-jalan. Udah rasanya udah payah betul masalah, pergilah jalan-jalan. Cuman wisata religi, Bu. Apa yang menjadi masalah kita? Kita cari masalah yang seperti masalah kita dan bagaimana orang itu sabar menghadapinya. Ini orang Pekanbaru jalan-jalan ke Islamic Center Hall, Pak. Itu tidak wisata religi, Bu. Itu tanda hari kiamat. Karena kata Rasulullah, salah satu tanda hari kiamat, masjid akan dijadikan tempat untuk jalan-jalan. Nah, itu dia, Pak. Kami sholat di situ, Ustaz. Sholat 5 menit, Bu. Berfoto, bervideo 2 jam. Assalamualaikum, guys. Kami di Islamic Center Hall ya, guys. Kak Emi, dadah Kak Emi, Kak Eva. Itulah. Hafal saya Pak kelakuan ibu-ibu nih. Itu bukan wisata religi. Wisata religi itu tahu Bu, saya ada pengajian. Ibu-ibu nih sering ngeluh Pak, suami kita tuh tidak pernah paham ya Jeng, bagaimana sibuknya kita di rumah, pagi mesti bangun, nyiapin sarapan anak, belum lagi kita ngantar anak. Tapi kita nggak pernah dihargai. Pulang dari ngantar anak kita ke pasar lagi, masak lagi, nyuci lagi. Apa nggak capek gitu itu? Bawa lah ibu. Gimana kalau kita ini nampaknya ibu udah banyak nih saya dengar, udah banyak kesedihan. Gimana kalau kita jalan-jalan? Oke Ustaz. Saya bawa ke daerah pedalaman Pak. Jadi di situ tuh tahu ibu. Nampaklah orang itu, ibu-ibu sedang menggendong anak, baskom penuh kain, jalan kaki 2 kilo pergi nyuci. Ada ibu semenderita itu nama wisata religi Pak. Menangis semuanya Bu. Tengok orang itu gimana, tapi tengok wajahnya ceria, tertawa, karena dia menikmati itu. Anak kita dulu waktu masjid kita tidak ber-AC kan aman aja kita di masjid Pak. Panas, itu AC tahun mana pengurusnya. Padahal dulu tidak pakai AC Pak. Aman aja. Lainlah kita nih kadang-kadang Pak. Sudah tuh Bu, nampak pula dia orang memasak pakai kayu, pakai apa. Pemandangan Pekanbaru tahun 80 tuh Pak, semua masih ada di sana. Baru menangis semua. Ibu apa yang ibu sedihkan kata saya? Ngantar anak sekolah bukannya jalan kaki, pakai mobil. Paling ujiannya cuma macet di jalan. Pergi ke pasar, belanja udah enak, udah ada pilihan mau yang fresh mart, ada bersih-bersih, berbungkus plastik, ber-AC tempatnya. Pulang ke rumah masak kompor gas tinggal celetek. Ini sayur nih lauk bisa. Tidak ada macam orang Pak kan, macam dulu bertarik sumbu dulu. Sudah masuk mati api itu Bu, ada pulang balik Pak. Sementara dulu korek api nak tanggung payahnya Bu, bertaruh dulu pakai korek gini masuk padam dia balik Pak. Aman aja ibu-ibu zaman dulu. Nyetrika Bu, suhu ndak bisa diatur dulu.
dimasukkan tempurung tuh, maka bertanda-tanda lah lambang setrika celana bapak ini dulu Pak. Sampai heran saya Bu, tuh keluaran apa tuh, brand apa gitu ada lambang setrika tuh Pak kan. Aman aja itu orang dulu. Nyuci payah, nggak pakai mesin. Sekarang Bu, pakai mesin, giling dia sendiri. Apa enggak, kata papa nggak capek mama di rumah nih nyuci itu capek loh Pak. Sempat bisa mesin cuci itu ngomong Bu, nggak ada kakak nyuci dong kak, kami yang nyuci tiap hari. Kan dia yang berputar-putar Pak. Dia yang berputar, dia yang ngeluarin air, dia yang memerah dalam tuh, tinggal menjemur lagi. Itu baru wisata religi Bu, dicari. Ada orang tua Pak asal duduk cerita sakit, bawa ke Ibnu Sina Bu. Kita jalan aja ke Ibnu Sina. Tengok orang-orang lebih tua umur daripada dia Pak, yang udah berbaut lah punggungnya, yang udah inilah, tapi senyum ngomongnya baru malu Pak. Kondak itu dialah orang yang paling menderita di dunia ini Pak. Nggak ada orang punya penyakit yang lebih dari dia. Asal orang cerita sakit tengok Bu, saya maka kalau pengajian pensiun Pak agak cepat saya pulang Pak. Bertanding sakit orang tuh Pak cerita itu. Saya duduk di tengah nih Bu. Apa ndak beban saya Pak? Dari mana Bang nampak Bang? Baru balik Malaka. RMI kemarin kepala nih. Abang baru kanan, aku kiri nih, tengkuk belakang nih, tahu berat. Banyak lah dia lagi Pak. Takut saya. Jadi Bu ya, wisata religi cari Pak. Apa yang jadi masalah kita? Tengok orang lebih menderita daripada kita. Hilanglah penderitaan kita. Nah itu Bu ya, jalan-jalan tuh penting Pak. Memang jalan-jalan tuh penting betul tuh. Jangan dikira itu enggak boleh ya Bu ya. Nah Rasulullah wisata religinya kan jelas Pak. Sudah kematian istri, kematian paman yang dicintai. Nah terciumlah oleh Rasulullah bau yang sangat harum. Ini bau harum apa Jibril? Ini bau kubur Masitoh dan anak-anaknya. Oh di situ langsung terasa ringan beban Rasulullah Pak. Mendengar kisah Masitoh. Masitoh ini Bu ya, anak 3. Kemudian dipaksa oleh Fir'aun, kau kata anak aku ndak menyembah aku, rupanya Masitoh. Kalau kau ndak mau menyembah aku, kau tahu hukuman dari aku. Terserah kau Fir'aun, apa mau kau lakukan, lakukanlah. Dicarilah yang melemahkan Masitoh Pak. Haman kumpulkan, cari kuali tembaga besar, didihkan minyak di dalamnya, angkat Masitoh dan anak-anaknya ke atas, lemparkan anaknya satu persatu. Bayangkan Bu, sementara ibu rela mati dia untuk anaknya, tapi dia harus menyaksikan anaknya meninggal, dilempar satu persatu ke dalam kuali itu. Disaksikan oleh Masitoh, langsung terasa ringan beban Rasulullah. Jadi Allah tuh Bu dikasihnya Rasulullah hiburan. Ini lihat nih, mana lebih berat rasa kehilangannya. Tinggallah satu yang sedang menyusu lagi. Bagaimana Masitoh? Sebetulnya ada keraguan di hati Pak. Tapi anak bayi yang belum bisa bicara ini diizinkan Allah untuk berbicara. Dicabutnya mulutnya dari susuan ibunya. Jangan takut ibu, kita akan bersama di surga. Nah itulah yang menguatkan dia. Akhirnya dilemparkan pula Masitoh. Jadi tidak terjun Pak. Kalau terjun bunuh diri Pak. Dilemparkan lagi ke dalam itu. Ringan langsung beban Rasulullah. Rasulullah melihat pula Bu ya, langkan menjemput perintah sholat. Artinya apa Bu? Masalah kita ini bisa redam kalau kita dengan sholat. Sebelum datang pertolongan Allah Bu, tambah terus sholat, minta terus petunjuk kepada Allah. Karena Rasulullah kalau ada masalah pasti sholat. Jadi kalau kita pun ada masalah Pak, ada sholat sunat mutlak yang tidak ada jumlah batasnya. Mintalah terus. Cuman jangan laju-laju pula. Kadang itulah Bu ya, kalau laju-laju itu sholat. Rasulullah sedang duduk di masjid bersama Ali, nampak orang masuk, sholatnya kencang Pak. Kata Rasulullah, ini kalau dia mati Ali, dia mati dalam keadaan tidak memeluk agama Muhammad. Maksudnya itu apa Bu? Kan kita dianjurkan dalam hadis itu, berdirilah kalian dengan tenang, rukuk dengan tenang, i'tidal dengan tenang, semua dengan tenang. Kalau kita di Pekanbaru ini alhamdulillah Bu, standar semuanya. Tapi ada yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit tuh Pak, itu tuh yang ngeri Pak. Itu Bu, kalau kita ikut bengkak kening dibuatnya tuh Pak, selaju itu tuh. Betul-betul laju, bayang 23 7 menit.
Jadi cuman mereka tetap apa? Ya kami kan tetap sesuai sunnah, bacaan kami jelas apa itu dalilnya Pak. Nah jadi macam mana lagi? Sementara kita memang disuruh untuk bertenang. Nah, makanya kata Rasulullah kepada Bilal, Bilal istirahatkan hati kami dengan sholat. Nah, itulah tempat kita bertenang-tenang Pak. Ini asal panjang ayat imam sedikit Bu, batuklah jamaah tuh Pak. Pertama batuknya ramah Pak. Nah itu cepatlah ruku. Itu yang batuk untuk mengode itu sholatnya batal loh Pak. Karena dia dianggap bicara, lain orang batuk betul. Tapi kalau misal dia mengode batuknya itu Bu, tambah lama imam nih Pak. Itu cepatlah salam tuh Pak. Jadi kadang ada batuk orang nih yang mengode. Jadi itu bisa untuk menenangkan jiwa Bu. Sholat bisa untuk menenangkan jiwa. Kan kata Rasulullah kalau kita sholat berjamaah ringankan. Kalau sholat sendiri silahkan panjangkan. Bapak mau ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang sendiri tapi Pak serah. Tapi kalau jamaah ya macam kita ini lah Bu standar. Jadi agak segera sedikit karena masing-masing orang punya kebutuhan berbeda-beda. Tapi kalau kita sendiri silahkan mau sepanjang apa silahkan, tidak ada masalah. Nah kemudian Pak setelah Isra itulah pokoknya kembalilah Pak kekuatan Rasulullah, semangatnya sudah kembali. Tapi tekanan semakin menjadi-jadi di Mekah. Rasulullah pergi berdakwah. Kemudian anak masih kecil-kecil. Apa kata Khawlah binti Hakim, ya Rasulullah, ini anak-anak masih butuh orang yang menjaganya. Jadi kau pasti tidak tenang juga pergi berdakwah. Anak Rasulullah 6 waktu itu Bu. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Qasim, Abdullah, Fatimah. Menikahlah lagi ya Rasulullah. Itu agak berat Rasulullah waktu ditawari menikah itu. Siapa kira-kira yang harus aku nikahi Khawlah? Ada perempuan yang sangat menderita semenjak dia masuk Islam ya Rasulullah. Sampai suaminya meninggal ketika dia berhijrah ke Habasyah. Bayangkan Bu, rela meninggalkan keluarga, harta, jarak Mekah ke Ethiopia itu 4.000 km Pak. Tambahlah naik perahu waktu itu bukan pakai mesin. Berapa jauhnya itu Bu? Meninggallah suaminya. Sakran nama suaminya itu. Jadi dia paling menderita. Siapa dia? Saudah binti Zam'ah ya Rasulullah. Umur waktu itu sudah tua Pak. Saudah sekitar 65 tahun. Baik Khawlah, aku ingin menikah dengan Saudah. Jadi istri kedua Rasulullah itu nenek. Jadi kalau ada suami bilang Bu, abang mau poligami ikut sunnah Nabi, carikan nenek untuk dia. Kalau abang ikut sunnah Pak, pas ibu ini dengar pengajian saya Pak, pas suaminya bilang nyinggung abang mau menikah lagi, setuju aku Bang, aku nyarikan. Dicari ini Nek Eli Bang 55, ini Nek Atun 61. Yang mana abang mau? Ngapa nak nenek jadinya? Abang tahu enggak? Abang ikut sunnah kata abang kan? Abang tahu enggak istri Rasulullah yang kedua siapa? Saudah binti Zam'ah, disangkanya Aisyah istri kedua Rasulullah. Karena banyak yang menyangka Pak istri kedua Rasulullah adalah Aisyah. Enggak. Saudah binti Zam'ah. Sama Saudah nih lah Bu ya. Dan Rasulullah itu Pak kalau udah jadi istrinya kasih sayangnya pun besar Pak ke istrinya. Nggak ada ibaratnya aku karena iba sama kau atau aku nikah. Enggak, betul-betul diperlakukan Rasulullah sebagai istri. Bukan main-main Bu, enggak. Nah itulah sempat juga Rasulullah ada marahnya sama Saudah ini ketika Suhail bin Amar waktu perang Badar tuh diikat tangannya pakai rantai Pak. Jadi apa kata Saudah nih? Bangkit semangat kaumnya Pak. Nengok familinya diikat tuh. Kalian tertunduk, tidak ada harga diri kalian. Lupa dia Bu, bahwa orang ini udah kafir Pak kan. Situ langsung ditutupnya mulutnya Bu. Agak tidak enak Rasulullah nengok dia. Akhirnya dijelaskan Rasulullah, kau tahu bagaimana mereka memusuhi aku Saudah. Nah itulah sempat terjadi ketegangan di rumah tangga Rasulullah sama Saudah. Disitulah Saudah berkata,
jangan ceraikan aku ya Rasulullah. Aku izinkan kau menikah dengan Aisyah, tapi jangan ceraikan aku. Wah, itulah Zubu. Baru istri ketiga Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah. Nah, tapi sebelum itu Pak, karena sudah semakin payah untuk di Mekah, berdakwah sudah semakin sempit, udah mulai ada rencana-rencana. Maka sebagian sudah jalan ke Madinah. Nah, sholat isya lah kita lagi. Subhanallah.